Misalnya bendera Malaysia bertongol di Aceh. Kenapa tuh? Jangan-jangan banyak pendatang Malaysia yang bermukim di Aceh. Atau memang banyak penambang ilegal Malaysia. Negara kami sangat berbalik belaka. Pemerintah kami memang sangat teruk. Dia anggap bencana ini cuma bencana biasa je. Kalau memang negara tidak mampu untuk bisa membantu ini, bisa dibantu oleh donatur-donatur negara lain sehingga cepat teratasi. Ini jangan dibilang ini sesudah banjir ini cepat kita kembali. Macam mana kita mau kembali ke rumah-rumah kita tertimbun? Macam kita bantu Aceh. Kita bagi RM500 bagi pelajar yang hilang rumah, hilang harta, hilang buku semua di. Saya susah nak faham kemanusiaan apa yang ada. Dengan itu kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu warga kami di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik di sini ya guys ya. Ini salah satu video yang mungkin ya membuat kita sadar ya guys ya, semakin sadar dan sadar betapa sebabnya orang-orang Aceh, orang-orang Sumatera ini kepada Malaysia dengan sifat-sifat aslinya orang Malaysia ini. Jadi jom ya kita tengok bersama. Buat teman-teman semua yang mau belanja, silahkan klik link di sini untuk support channel ini berkembang lebih pesat lagi ya guys ya. Jom kita simak videonya, let's go. Bisa-bisanya bendera Malaysia bertongol di Aceh. Kenapa tuh? Jangan-jangan banyak pendatang Malaysia yang bermukim di Aceh. Atau memang banyak penambang ilegal Malaysia. Penambang ilegal di Malaysia berani menentang Indonesia. Waduh. Kecurigaan Prabowo tak meleset. Sampai di tempat yang mereka ambil bendera Malaysia kita dan mereka kibarkan. Jadi kali ini kita nak minta mereka turunkanlah demi kesejahteraan hubungan Indonesia-Malaysia. Kita tengok bendera Malaysia tak ada, dia pun dah gantung bendera Indonesia. Ya. Assalamualaikum. Dan Masya Allah. Kami tidak nyangka sebenarnya ini saya tahu banyak di mana. sebegitu viral. Banyak lagi di YouTube itu. Banyak lagi. Saya tengok di TikTok. Di TikTok. Oh, jadi ini Bapak, ini teman kita di sini. Jadi udah viral sampai ke Malaysia karena bendera Malaysia. Tapi udah diturun nih. Gubernurnya, itu menteri kan datang. Menteri datang. AHY, anak sini. datang sini. Raffi Ahmad datang kemarin. Harus viral dulu guys, baru didatengin sama menteri, sama artis-artis gitu ya. Ya di Indonesia pasti gitu sih, yang viral itu pasti mereka duluin karena view-nya banyak, ya kan? Tapi masih itu udah nggak ada bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai rakyat Malaysia, kami putra Aceh, kami putra bumi Aceh sangat-sangat berterima kasih kepada Malaysia yang telah membantu Aceh, membantu mangsa banjir dekat Aceh. Rakyat Malaysia turun dekat Aceh melihat realiti kejadian dekat Aceh, saling membahu-bahu membantu. Kami sangat berterima kasih. Mungkin orang Aceh tak sanggup nak balas jasa korang, dan kami berdoa semoga Allah membalas jasa korang, memberi rezeki limpah. Kami sangat iri, sangat iri mempunyai negara macam Malaysia. Betul saya kata. Negara kami sangat berbalik belaka. Pemerintah kami memang sangat teruk. Dia anggap bencana ini cuma bencana biasa je. Sampai detik ini dia orang tak menetapkan bencana nasional. Sampai kami kesusah payah untuk membangun negeri kami. Betul. Dan satu lagi buat rakyat Malaysia, semoga rakyat Malaysia tak
terprovokasi oleh orang-orang luar. Sebab selalunya ramai orang luar mengkencam Malaysia, mengatasnamakan Aceh ataupun segala macam. Kami rakyat Aceh tak ada yang mengencam Malaysia. Dari hati yang lubuk paling dalam kami sangat berterima kasih. Kami tahu bersyukur. Jangan sampai korang mengingat Konoha ni Aceh lain, Konoha lain. Orang Aceh ni sangat di benak hati orang Aceh, memang dia selalu sangat berterima kasih kepada Malaysia. Jangan terprovokasi. Terima kasih saudaraku sekali lagi. Kalau mungkin daripada saya ni cakap mungkin ada yang salah, semoga korang memaafkan lah. Mungkin speak up saya ni mungkin kurang elok juga. Tu je yang saya boleh sampaikan. Cuma niat saya memang dekat sini buat video, memang ingin berterima kasih kepada Malaysia. Tak lebih daripada itu. Dia orang dah bantu saudara mara saya dekat Aceh. Semoga Allah membalas kebaikan korang, keikhlasan, Amin. ketulusan korang. Amin ya rabbal alamin. Gubernur Aceh pernah berkata, kami berkiblatkan ke Malaysia, bukan ke Jakarta. Wah, So kita tengok Indonesia pilih untuk bayar semua kerosakan guna duit sendiri, padahal ada banyak negara yang tawarkan untuk bagi bantuan secara percuma. Kenapa Indonesia pilih untuk ambil jalan ni? Aceh ni dia satu provinsi yang dulu dia pernah memberontak untuk keluar daripada Indonesia. Okey, dia ada sejarah kat situ. Dan inilah antara benda-benda politik yang kadang-kadang tu bagi saya komen yang daripada Bapak Menteri tu sebenarnya macam ni, Faiz. Fahaman saya lah kan. Dia sebenarnya bukan menjawab kepada orang Malaysia. Dia nak bagi tahu kepada orang Aceh. Mungkin orang Aceh kata kenapa kerajaan pusat dia tak hantar bantuan kan. Dia mungkin jawab apa yang diberikan oleh Malaysia tu sikit je, kami akan beri lebih banyak. Tapi bila benda tu di spin kan, jadi macam kerajaan pusat tu tak berterima kasih kepada Malaysia. Jadi macam itulah. Sebab ada friction ada friction antara provinsi Aceh, dan pernah juga diberitahu sebelum berlakunya banjir tu, Gubernur Aceh pernah berkata kami berkiblatkan ke Malaysia. Bukan ke Jakarta. Sebab ada hubungan antara perdagangan antara Aceh dengan Pulau Pinang, terutamanya dekat sekali, maupun dengan Kuala Lumpur. Jadi statement-statement tu jadi satu statement yang sebelum banjir tu mempanas lah, tu mungkin tidak disukai oleh kerajaan pusat. Jadi bila berlaku banjir macam ni, malapetaka macam ni, memang mengharapkan bantuan segera daripada kerajaan pusat lah. Kerajaan menteri datang, bila ditanya macam tu, mungkin dia jawab sebenarnya sikit je Malaysia bagi tu, kita akan bagi lebih banyak. Tetapi dah mungkin dari segi konteks tu dah dijawab berbeza. Ke depan dah bulan puasa, hari-hari kan membutuhkan masak. Pak Mualim, bagaimana situasi terkini pasca terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh? Kita ada 3 faktor. Yang pertama masalah sandang pangan atau sembako, yang kedua masalah infrastruktur, terus yang ketiga rehab rekon. Jadi rehab rekon ini belum tersentuh sikit pun. Masyarakat sekarang butuh tenda-tenda yang kecil untuk satu keluarga. Paling penting ada dapur masak seperti gas 3 kilo, karena ke depan dah bulan puasa, sudah hari-hari kan membutuhkan masak. betul. Apakah air bersih juga menjadi masalah besar? Itu juga termasuk, karena sekarang ada beberapa tempat kita salurkan mobil tangki dan disuplai kepada masyarakat. Sebenarnya ini jangan dianggap adalah bencana daerah. Maunya disampaikan ini bencana nasional. Supaya kenapa? Kalau memang negara tidak mampu untuk bisa membantu ini, bisa dibantu oleh donatur-donatur negara lain sehingga cepat teratasi. Ini jangan dibilang ini sesudah banjir ini cepat kita kembali. Macam mana kita mau kembali ke rumah-rumah kita tertimbun? Jadi maksudnya ini kalau memang mau datang, maksudnya alat berat mau dibersihkan rumah, macam mana air tanah lebih tinggi daripada atap? Ya airnya masuk lagi ke rumah. Ini sebenarnya cepat ditanggapi adalah rumah dibuatkan yang baru lagi, baru bisa pulang. Ini lama ini Bu, lama ini kita ini. Ya lama lah pasti. Makanya kami sangat mengharapkan bantuan ketahanan pangan, yaitu beras. Kemudian kalau memang diangkat tanah itu, di dalam rumah itu tidak ada tanah. Kemana mau kita bawa? Berapa hari kekuatan kita untuk mengeluarkan tanah di rumah itu? Karena tanah itu tingginya udah sampai ke loteng. Jadi menurut Bapak solusi terbaik dari masalah ini? Rumah harus dibangun. Bener, kalau menurut saya bangun rumah.
Karena rumah yang ada itu ya mereka sudah lebih apa ya guys ya, lebih banyak lumpurnya gitu. Kayak ya udah rumah itu kalau sampai loteng itu diambil semuanya dan lain sebagainya, berarti kan harus dibongkar gitu loh guys ya, nggak serta merta gitu, dan itu lama banget. Kalau ada istilahnya rumah yang ada tuh rumah yang istilahnya kayak dibangun dengan cepat tuh kan ada guys ya, saya lupa nama rumahnya itu guys ya. Nah itu juga bisa menjadi solusi di pemerintah untuk istilahnya menanggulangi kecemasan dan juga bagaimana masyarakat bisa istilahnya hidup dengan baik lagi gitu loh guys ya. Tapi kok kayak lambat aja gitu loh. Sebalik lenyapnya rumah, hilangnya harapan, munculnya pelangi selepas hujan. Dalam kepedihan, kesedihan, kesakitan dan keperitan untuk bangkit semula, hadir Rumah Senyum yang mengembalikan sinar dan cahaya buat mangsa bencana Aceh yang semula ini hidup gelap gulita. Wartawan Nur Hashimah Ismail yang kini berada di wilayah Indonesia itu melaporkan. Projek kemanusiaan Rumah Senyum hasil inisiatif Ekonsif dan MyCare membina kediaman sementara demi memberi perlindungan asas kepada mereka yang hilang segalanya. Ia bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menjadi ruang untuk mereka kembali merasa selamat dan... Nah ini kan enak guys, Rumah Senyum. Oke. Nanti saya nggak tahu ini dari mana guys ya, idenya itu dari mana, tapi ini disiarkan di berita Malaysia ya. Membina semula harapan dan masa depan. Kehadiran Rumah Senyum bukan hanya struktur fizikal, tetapi simbol keprihatinan dan solidariti kemanusiaan Malaysia terhadap mangsa di Indonesia yang diuji dengan dugaan berat ini. Jadi dari Malaysia ceritanya. Rumah Senyum ini adalah strukturnya daripada kayu dan zinc yang harganya dalam 2,000 hingga 3,000 ringgit. Tapi Rumah Senyum ni memang dapat orang kata dapat duduk untuk jangka masa panjang lah. Diharap kita rakyat Malaysia kita dapat bersama-sama lah dapat mendoakan dan menyumbang kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Aceh ini. Mengulas lanjut katanya, Rumah Senyum itu dibina bermula hari ini dan Desa Gedumbak yang terletak di daerah Langkahan Aceh Utara menjadi lokasi pertama pembinaannya. Sebelum ini projek berkenaan pernah dilakukan di Palu dan Lombok bagi mangsa bencana di sana dan ia sangat berjaya. Mas Imran berkata demikian kepada kru berita Al-Hijrah selepas menyampaikan bantuan mendesak iaitu 300 kanvas bagi penduduk terkesan bencana baru-baru ini di Desa Gedumbak. Program ini turut mendapat kerjasama Islamic Relief Indonesia. Kawasan ini menempatkan kira-kira 1,700 penduduk dan merupakan antara paling teruk menerima kesan akibat banjir lumpur dan tanah runtuh yang melanda Sumatera. Menurut Ketua Desa, daripada 450 rumah, 90% daripadanya ranap ekoran arus bah deras yang turut membawa kayu balak dan menghentam rumah penduduk. Mau sampai kapan gitu loh guys, kayu-kayu itu berada di situ gitu guys ya. Aduh, nanti kalau udah musim kemarau, kayu-kayu itu udah kering, kebakaran, amit-amit lah guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kayu-kayu ini bisa dimanfaatkan untuk membuat rumah sebenarnya. Ya. Tapi ya alatnya alat berat, susah lah guys ya. Jadi memang banyak keterbatasan di sini, apalagi baru 1 bulan gitu. Dan di sini Rumah Senyum, ada Rumah Senyum guys, kerja sama juga dengan Indonesia. Berarti ini dari Malaysia Rumah Senyum ini. Masa sih? Iya kah? Kok lebih cepat Malaysia dapat solusinya gitu. Aduh, nggak tahu guys ya. Tapi saya nggak tahu ini bener apa enggak gitu kan. Coba komen deh guys ya, Rumah Senyum tuh. Alhamdulillah sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk warga Malaysia. Bener kan dari Malaysia yang telah membantu kami membagikan terpal ini. Bagi dengan terpal ini kami dapat merata. Sebelumnya belum dapat merata. Dengan itu kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu warga kami di Aceh. Kok bisa gitu ya guys ya? Dari pemerintah belum dapat, sekarang udah dapat daripada Malaysia dan merata. Kan aneh gitu. Padahal yang wajib tuh dari Indonesia gitu kan, dari pemerintah gitu. Apakah ada sekatan-sekatan lagi? Apakah ada korupsi-korupsi lagi di bencana ini? Ini sangat keterlaluan sekali guys. Kalau memang ada
bau-bau korupsi di sini ini keterlaluan dan sangat keterlaluan ya. Allah. Ada kasur, nggak ada tempat tidur kan, itulah yang kami harap tuh. Itu jalan mau dibersih, kadang-kadang bisa bikin camp di rumah gitu ini nggak bisa nih jalan sana, mau ke kebun nggak bisa tuh. Semoga dapat juga Bu, dapat bantuan, dapat disayang sama orang-orang luar kayak itu. Karena kami pun kalau nggak dapat bantuan dari orang-orang, kami di sini mau makan apa, tempat lahan-lahan tuh mencari duit udah nggak ada gitu, rumah pun udah nggak ada. Ketika ini ada yang berteduh di surau yang masih utuh dan ada juga tinggal di dalam kemah dalam keadaan yang menyayat hati. Allah. Selain kediaman mangsa banjir lumpur juga amat memerlukan air bersih. Selepas lebih 3 minggu, mereka masih terputus bekalan berkenaan yang dilihat paling kritikal ketika ini. Alhamdulillah hari ini 23 hari bulan Disember saya akan berangkat ke Aceh. 23 bersama baru dengan kemarin ya. Anggota Islamic Relief Malaysia dan juga sukarelawan Islamic Relief Malaysia bagi menjayakan misi bantuan Aceh di daerah Lok Sumawe. InsyaAllah kami akan berada di sana sehingga hari Ahad 28 Disember 2025. Pada misi kali ini insyaAllah Islamic Relief akan menyampaikan bantuan kepada penduduk kampung Gedumbak di Lok Sumawe. Antara bantuan utama yang akan diagihkan ialah akses kepada air bersih, tempat perlindungan sementara, penyediaan dapur umum, bantuan awal untuk kelangsungan hidup, penyediaan ruang solat sementara dan ruang selamat untuk kanak-kanak dan lain-lain. Bagi misi kali ini, insya-Allah Islamic Relief Malaysia menyasarkan sumbangan dana sebanyak RM150,000. Selain mengagihkan bantuan, kami juga akan memantau dan meninjau dan menilai potensi projek pembangunan di kawasan sekitar. Jadi, jangan lupa nantikan laporan-laporan perkembangan terkini misi ini di media sosial Islamic Relief Malaysia dan doakan perjalanan kami sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergi dan balik dengan selamat dan insya-Allah mencapai objektif untuk menghulurkan bantuan daripada rakyat Malaysia kepada rakyat Aceh insya-Allah. Ini macam kita bantu Aceh. Kita bagi RM500 bagi pelajar yang hilang rumah, hilang harta, hilang buku semua di kampung. Itu pun jadi isu setengah-setengah pihak. You know? Saya susah nak faham kemanusiaan apa yang ada. Oh, kerana orang kita ada miskin, kerana dia Melayu. Ada ini sampai saya kata bebas, tapi sikap hilang nilai kemanusiaan seperti ini, saya sebagai anak Malaysia saya rasa terganggu, terkesan sikit. Alright guys, udah selesai videonya. Sifat asli orang Malaysia buat rakyat Aceh sebab buat rakyat Aceh itu kayak terharu lah. Kayak gimana ya guys ya, mereka tuh dari awal sampai tanggal 22 sampai kemarin juga istilahnya masih saja turun gunung ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan memang rakyat Aceh juga memerlukan bantuan-bantuan seperti ini ya guys ya. Kami di Aceh lebar senang dengan Malaysia. Kami juga ingin persemakmuran. Malaysia silahkan bantu kami. Pemerintah Indonesia sombong bodoh. Bantuan dari asing ditolak. Bantuan Malaysia tak seberapa pun, tapi bantuan untuk rakyat Aceh, mana saya sebagai rakyat Malaysia sedih sangat. Rakyat Aceh banyak mati kebuluran zalim pemerintahan Indonesia. Sebenarnya apa ya guys ya, regulasi-regulasi yang ada di Indonesia ini yang tidak membuat istilahnya bantuan itu cepat gitu ya. Dan mungkin pemerintah fokus ya untuk titik pertama, mungkin 1 bulan pertama di tempat ini, terus titik kedua bulan kedua titik ini, mungkin seperti itu sih, kurang tahu juga gitu. Karena dari video tadi kita bisa melihat bagaimana istilahnya mereka tidak mendapat uluran tangan sebenarnya.
Maksudnya dari pemerintah saja mereka tidak merata katanya, yang bilang bapaknya tadi ya kan. Nah sekarang bantuan daripada Malaysia ini, dari rakyat Malaysia ini jadi merata gitu loh guys ya. Malaysia tidak paksa Aceh kibarkan bendera Malaysia, itu kehendak warga Aceh sendiri. Sebagai berterima kasih kepada Malaysia, sepatutnya warga Aceh kibarkan juga bendera Indonesia, ya kan, bener. Hormatilah SDM mentality warga Indonesia, walaupun warga Aceh tidak senang dengan bendera negara sendiri. Nggak gitu juga lah. Netizen warga Indonesia teramat sensitif, kritikal bila ada bendera Malaysia dikibarkan di Indonesia. Ya, susahnya berbudi dengan negara yang perasaan hebat dan rasa dia abang besar ke ASEAN. Malaysia kena bencana pernah ke Indonesia tolong. Susah. Malaysia itu kalau kena bencana kayaknya mereka udah langsung gercep dan udah selesai gitu. Kalau kita ada bencana, negara banyak negara membantu kita gitu kan. Dan kita pun kadang meremehkan tanpa mengucapkan terima kasih ya, kayak gitu. Jadi sombong banget gitu. Ya terutamanya kita bisa melihat bagaimana pemerintahannya. Kalau kita lihat rakyatnya yang istilahnya dari segi apa ya guys ya, yang terjadi sekarang itu ya mereka semuanya berterima kasih ya, tahu budi pekerti, adab dan lain sebagainya. Yang nggak tahu itu malah pemerintahannya yang memang apa ya, kayak mereka lebih mengedepankan ego mereka daripada istilahnya sifat istilahnya peduli kepada sesama seperti itu. Nah mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.